Ya, itu dia tadi tayangan seputar musik dan juga kearifan budaya Indonesia. Kalau tadi kata Ibu Marusha, musik adalah bahasa cinta yang universal, romantis banget kayaknya Bu ya. Mas Adri, kalau menurut Mas Adri, musik favoritnya apa? Musik saya macam-macam. Semua ya? Semua musik saya sukai. Oke, silakan kita mau ngobrol-ngobrol seputar musik malam hari ini ya. Ya, musik dan kearifan budaya Indonesia. Tadi sudah ditanyakan oleh Vika tentang musik ya dari Ibu Marusha. Sebelumnya saya gembira sekali bisa menghadirkan Ibu Marusha Nainggolan dan Kang Kimung bersama-sama dalam acara ini. Ini suatu kehormatan bagi kami. Ibu Marusha, Kimung dan Mas Arves Wendo sendiri. Tadi dikatakan bahwa musik adalah bahasa universal. Tetapi bagi masing-masing Anda sendiri, apa makna musik dalam hidup Anda? Ya, kalau saya ditanya pastilah musik adalah sesuatu bunyi-bunyian ini yang bisa membuat sarana menjadi ekspresi tapi sekaligus komunikasi. Nah, dari sini itu biar dimanapun juga akan terjadi nilai-nilai tadi, kearifan lokal, kandungan apapun juga yang akan tercermin di situ. Permasalahan utamanya di sini sebetulnya kita sama-sama, apalagi Madam Marusha ini udah kita pernah sama-sama ya waktu festival film Indonesia kebetulan beliau jadi pengisi acara film yang saya membuat cerita dan sinarionya. 20 tahun yang lalu lebih sudah 20 tahun yang lalu dan beliau sampai sekarang masih menggeluti musik terus menerus. Nah, apakah itu bahasa cinta, apakah romantisme, apakah apapun juga ekspresinya, dan itu khas dia. Ciri khas inilah sebetulnya yang membedakan misalnya dengan bentuk-bentuk yang lain dan atau senilan. Nilai lokal kalau kita mau perdebatkan, kita masukkan unsurnya di sini dengan sendirinya. Termasuk dengan sendirinya sudah termasuk tuh. Menurut Bu Marusha sendiri, di mana posisi Ibu Marusha dalam musik Indonesia? Aku harus jujur, saya orang Batak yang lahir di Bogor. Itu penting. Karena sebagai orang Batak, orang tua saya kental dengan budaya Batak, tapi kental dengan budaya Jawa Barat juga. Itulah tadi kearifan lokal. Jadi saya terbiasa. Tapi ayah saya juga seorang musisi klasik, juga bermain musik klasik. Tapi dia mengajar musik. Kita serimpi, kemudian kita nonton degung. Jadi saya pikir kalau saya bisa menjadi Marusha hari ini, paling tidak 99,9% saya harus jujur itu budaya lokal sangat berperan dan menjadi modal yang meskipun beliau lebih terkenal juga di luar negeri. Betul. Saya di Prancis, Jerman. Iya, tapi di tanah air harus dong. Iya. Walaupun mungkin latar belakangnya sebenarnya dari piano ya yang sangat barat gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan dengan budaya lokal kita. Tapi kan di Bogor saya terbiasa dengan angklung. Tapi saya penasaran deh, Pak Adri. Tadi katanya Bu Marusha kan sudah sering juga ke Eropa begitu. Bagaimana sih kemudian masyarakat Eropa melihat seni ataupun musik-musik tradisional? Mereka suka begitu dengan misalnya angklung atau karinding tadi ya, yang dimainkan oleh Kang Kimung. Seperti apa? Jadi gini loh, sebagai seniman, kreativitas juga tidak boleh dilupakan. Dan kreativitas harus didasari atas fondasi yang kuat itu. Ada pendidikan yang informal adalah di rumah. Kemudian di sekitar itu. Makanya saya dengan serimpi, dengan degung. Tapi ayah saya mengajarkan latihan musik, teori musik, disiplin ada. Kemudian dan kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang bisa bahasa universal tadi, jadi bahasa universal bisa mencampaikan rasa kepekaan, kekesalan, semangat. Kan kita semangat juga dengan musik, marah pun dengan musik, mencari uang pun dengan musik, mengajar pun misalnya. Jadi memang kita harus pandai, packaging itu penting. Jadi kalau misalnya kita mengangkat musik, gak dibawa begitu aja. Kang Kimung, dia main dengan dinamik loh, dengan tempo loh, dengan alat kecil. Dia berdialog dengan saya. Kita berdialog dengan intonasi, alur. Jadi ya itulah bahasa universalnya itu. Ya, kalau nggak salah juga Kang Kimung mulainya bukan dengan musik tradisional ya, dengan musik keras gitu ya. Dan kemudian mencoba menggabungkan antara musik Barat dengan musik Indonesia. Kang Kimung sendiri menempatkan diri Kang Kimung di permusikan Indonesia itu di mana? Kalau melihat situasi seperti ini, bagi saya musik itu rumah di mana saya nyaman itu ada di dalamnya. Karena saya hidup di situ, jadi saya harus
mengurus rumah ini, harus mengelola rumah ini, harus membangun rumah ini, harus membuatnya menjadi dinamis. Banyak nanti teman-teman yang datang ke rumah saya, bagaimana saya menyambut mereka, bagaimana rumah bagi saya tempat yang sangat nyaman gitu. Saya besar di jalanan Ujung Berung, di bawah kaki Gunung Manglayang di Bandung Timur. Bermain musik metal dari kecil. Kemudian karena Ujung Berung itu kawasan yang sangat agraris, tapi kemudian tahun 70-80-an mengalami perubahan kultur menjadi budaya industri, jadi ada percampuran kebudayaan di sana gitu. Culture shock di sana sangat kental, sehingga kebanyakan orang-orang Ujung Berung itu gantung ke industri, enggak ke agraris juga enggak. Ketika kita memilih musik metal pada saat itu, kita harus sudah siap dengan stigma negatif. Seks, drugs, rock and roll, setan dan sebagainya. Tanpa ketangguhan, kita akan berhenti menikmati musik metal gitu. Nah, musik metal kemudian mengajarkan kepada saya untuk lebih tangguh dalam menghadapi hidup. Akhirnya saya merasa punya rumah di musik metal ini gitu. Jadi perkawinan antar musik barat dan musik timur tidak selamanya negatif ya? Nah, bahkan universalnya, kalau saya boleh potong, universalnya di sini Bu Adi. Di situ ya. Ketika berangkat dari musik barat ini, bahkan sampai sekarang bekasnya masih ada, kaosnya ada Pink Floyd. Dan inilah yang luar biasa dari dunia musik ini. Drama yang paling dahsyat karena baru akan terjadi nanti. Bon Jovi sini. Iya. Gegernya udah kayak apa tuh? Nah, sebetulnya kalau kemudian kita masukkan supaya pembicaraan kita kita mau kemana gitu ya. Ini yang harus kita kejar. Kalau kita gembar-gemborkan ekonomi kreatif, ini jenisnya kayak begini nih. Bagaimana Amerika mendapatkan duit lebih banyak dari berjual tank, itu ya jual film, jual musik, jual ini. Yang berangkat dari nilai-nilai di sana. Seperti juga kita yang di sini menggaulin itu terus menerus. Apakah nanti dalam bentuk film, apakah kemudian diperbanyak di bagaimana penggandaannya, dan pemerintah bisa melindungi dari situlah kebebasan tadi. Kelihayan beliau-beliau ini kelihatan, masyarakat menikmati, mungkin membayar tontonannya, karya-karya itu dari sini, industri itu bergerak. Berarti itu masalahnya kalau orang bicara tentang musik tradisional ya, seakan-akan itu sesuatu yang tidak oke gitu ya, yang kurang keren. Bagaimana kita bisa ya, ini dua ahlinya ya, mencoba untuk mengangkat, dan saya tidak tahu sudah berapa lama. Kalau Bu Marusya mungkin sudah puluhan tahun, Kang Kimung juga saya rasa sudah 10 tahun lebih ya. Lebih. Ya, pergulatan Anda berdua ini, bagaimana Anda menilainya? Ya, dan bagaimana prosesnya? Itu tadi, bahwa kita juga harus punya fondasi. Dia metal, saya klasik, besar dengan serimpi, dengan denggung, angklung. Tapi itu kalau kita mau membuka hati kita, itu menjadi materi. Orang bikin roti kan harus ada tepung, mentega, gula, dan membuatnya. Kalau salah, adonannya akan salah. Dan saya pikir sih, saya memang termasuk ajaib karena saya main sama God Bless, Bobby Chen, saya main sama tradisi. Sekarang saya film Opera Jakarta, kemudian film dokumenter, main dengan musik jalanan. Ya itulah musik, dan kita menciptakan itu menjadi sarana komunikasi yang akrab. Yang kalau dibilang musik komunikasi tadi. Kalau dibilang musik tradisi gak bagus, tadi yang aku mainin gimana? Saya sudah bawa keluar, tapi itu packaging. Dan kita harus punya tepung yang bagus dengan harmonisasi, dengan teknik permainan. Beliau juga udah malang melintang, makanya bisa main resonansi. Jadi susah nggak sih mengemas musik tradisional itu sebenarnya? Suatu trial and error, kira-kira kan? Dan coba sekarang orang kita laku keluar negeri karena musik tradisional. Masa kita mau main Beethoven udah gudangnya diambil, salah. Tapi dengan teknik itu tadi jadilah si Selamat Datang yang Betawi yang dulu dibilang Nora, itu sudah ditarikan, sudah menjadi inspiring koreografer, dia nonton itu. Nah, kitanya juga harus punya modal. Kalau kita bicara musik tradisional yang digunakan oleh Kang Kimung ya, dimasukkan ke dalam gubahan-gubahan tertentu dengan campuran-campuran musik barat, bukankah itu juga kemudian mendegradasikan
mengatasi musik tradisional sendiri akhirnya? Kalau kita bicara masalah pelestarian itu seperti dalam pandangan kami seperti pisau bermata dua. Di satu sisi kita harus mendokumentasikan apa yang sudah ada dan menjaganya. Di sisi yang lain kita harus mengembangkannya. Nah, di komunitas musik metal fokusnya di Ujung Berung Rebels, upaya pendokumentasian itu terus dilakukan. Ada penulisan buku, kemudian perekaman karya-karya buhun gitu ya. Anak-anak banyak mendatangi musisi-musisi tradisional tua, sepuh-sepuh, kemudian mereka merekam dan memproduksinya dan kemudian mendistribusikannya dengan luas. Di sisi lain kita juga mengembangkan bentuk-bentuk baru dari musik tradisional. Dalam pandangan kita, ketika kita sudah main musik digital seperti Nine Inch Nails misalkan main sentuh, di mana posisi karinding pada saat itu? Kemudian kan sekarang sudah diciptakan bagaimana karinding di iPhone. Itu terus dilakukan. Pengembangan itu mutlak harus dilakukan, tapi juga pendokumentasian karya-karya buhun itu juga harus disosialisasikan terus ke anak-anak muda. Yang unik di karinding ini sekarang pasca kebangkitannya 2008, yang seangkatan saya yang menjadi pionir tahun 2000-an itu kebanyakan terinspirasi dari musik metal, jadi abrak-abrakan gitu dalam bahasa Sunda.